warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Syahrul Qodri selaku dosen mata kuliah keterampilan berbicara, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari alam kejahilan sampai keislaman seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana kondisi sosial budaya saat ini. Kodrat seorang manusia saat dilahirkan adalah Homo socius, di mana ia tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai individu perorangan lebih cenderung senang untuk melakukan sesuatu dan menjalani kehidupannya dengan orang lain di suatu kawasan yang sesuai dengan dirinya. Hal inilah yang menjadi permulaan sebuah masyarakat terbentuk. Lambat laun, masyarakat tersebut akan berkembang baik di lingkungan sosial maupun di tatanan kehidupan dan kebudayaan yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dari individu-individu tersebut untuk menyesuaikan keadaan dirinya dengan mayoritas masyarakat lain di dalam suatu kawasan tersebut. Kondisi sosial masyarakat Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Dua di antaranya adalah aspek sosial dan juga aspek budaya. Aspek sosial dan aspek budaya biasanya ditulis secara bersamaan, walaupun secara konseptual dua-duanya memiliki makna yang berbeda. Aspek sosial yakni sesuatu yang menyangkut pada masyarakat, yakni yang mengacu pada orang-orangnya. Sedangkan untuk aspek budaya itu sendiri mengacu kepada kebudayaan yang ada pada masyarakat tersebut. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak pernah terpisah dengan aspek budaya tersebut. Manusia mengembangkan kebudayaan adalah upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam lingkungan tersebut. Kebudayaan merupakan wujud tanggapan aktif terhadap tantangan datang dari lingkungannya. Aspek sosial lebih mengacu kepada masalah struktur sosial dan lapisan atas berdasarkan peranan sosialnya yang cukup tajam. Struktur sosial masyarakat di Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan perbedaan dalam bidang agama, ras, suku bangsa, dan adat istiadat, serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia tersusun atas lapisan atas dan lapisan bawah, dan lapisan atas berdasarkan peranan sosialnya yang cukup tajam. Pelapisan sosial tersebut berkaitan dengan berbagai aspek. Dari aspek politik ada pemegang kekuasaan atau elit dan juga masyarakat biasa atau massa. Dari aspek ekonomi ada kelompok masyarakat menengah, ada kelompok masyarakat kaya dan juga ada kelompok masyarakat miskin. Dan perbedaan dari beberapa aspek itulah yang menimbulkan pelapisan sosial di dalam masyarakat. Perbedaan sosial baik secara vertikal maupun horizontal pada akhirnya harus juga dilihat sebagai perbedaan kepentingan yang akan membuka kemungkinan yang akan terjadinya benturan antara kelompok yang akan mengganggu ketahanan sosial. Oleh karena itu, persoalan yang timbul dari struktur masyarakat Indonesia yang demikian adalah bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional sehingga menunjang pertahanan keamanan nasional yang mantap. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang dapat melayani serta mengendalikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat itu secara berkeadilan serta menerapkan strategi integrasi yang relevan. Kondisi budaya di Indonesia saat ini berdasarkan struktur horizontal dan vertikal masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan, kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat modern. Hal ini dipengaruhi karena adanya perkembangan zaman yang sangat pesat. Dengan adanya arus globalisasi yang amat pesat,
Hal ini mengakibatkan adanya pengaruh atau dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Begitu cepatnya pengaruh budaya asing yang mengakibatkan terjadinya goncangan budaya, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar, sehingga terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman semuanya, dari penyampaian saya tadi mungkin ada yang ingin menanggapi. Mungkin mulai dari Baik Gina terlebih dahulu. Menurut tanggapan saya dari penyampaian oleh saudari Erna tadi, penyampaiannya itu sangat bagus, mulai dari isinya yang masuk ke dalam pikiran kita dan bisa dicerna. Selanjutnya dari intonasinya lumayan bagus juga, soalnya mungkin udah berpengalaman dalam menyampaikan pidato maupun penyampaian yang lainnya. Tapi pesan saya kepada Erna, semoga kedepannya itu bisa lebih dipelajari lagi materinya, soalnya ada beberapa materi yang tidak terlalu mengena tadi kalau pendengaran saya. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian. Baik, di sini saya akan mengomentari, saya akan memberikan saran terkait dengan pidato yang telah Anda sampaikan tadi. Menurut pendapat saya, sebaiknya Anda sebagai pembidato harus mimik wajah Anda itu lebih bagus lagi, ditingkatkan lagi. Bukan berarti nggak ada, tapi harus ditingkatkan lebih dalam lagi, lebih dikembangkan. Untuk artikulasinya itu sesuaikan sama teks pidatonya, di mana tempat tinggi, mana sama rendahnya gitu, sesuaikan lah. Terus untuk matanya lebih kayak berbicara, lebih menatap ke audiens biar nggak terkesan kaku gitu kan. Itu aja sih dari saran dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengomentari pidato dari saudari Erna. Menurut saya suka sekali dengan tema yang dibawakan oleh saudari Erna dan materi yang disampaikannya. Namun di sini saya ingin mengkasih saran dan kritik kepada saudara Erna. Saya suka sekali dengan pembawaannya yang santai, namun di sini saya ingin memberikan saran dan kritik dari saudara Erna. Menurut saya dia kayak bukan tidak menguasai panggung, namun tidak terlalu menguasai panggung. Di sini saya ingin kasih saran kepada Erna untuk kedepannya, semoga dia lebih menguasai panggung agar lebih bergerak sedikit, tidak stay pada tempatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman atas tanggapan yang telah diberikan kepada saya. Semoga kritik ataupun saran yang telah diberikan bisa menjadikan saya ke depannya itu lebih baik lagi dan tidak akan pernah puas atas apa yang telah dicapai untuk saat ini. Terima kasih.